Selamat malam, sidang jemaat GPD Husana. Eh, Senang sekali boleh menjumpai saudara-saudara sekalian, walaupun lewat ruang online secara demikian, saudaraku, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang boleh memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada ibadah online pada malam hari ini. Nah, saudaraku, kalau saudara membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Saya akan buka Alkitab ini. Kita baca mulai dari ayat yang ke-12. Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita lompat ke ayat 20. Sekembali mereka dari Yerusalem, di sini katakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata pada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah pada Allah. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Nah, saudaraku, kita akan merenungkan sedikit peristiwa ini dan ada banyak sekali pelajaran yang indah yang bisa kita petik dari peristiwa Yesus judul perikop di dalam Alkitab kita berbunyi Yesus mengutuk pohon ara. Artinya Yesus berkata, jangan lagi seorang pun makan dari buahmu. Baik, nah saudaraku, sedikit tentang latar belakang pohon ara. Pohon ara itu adalah sebuah pohon atau tumbuhan yang sangat unik di tanah Israel di sana. Dan pohon itu ternyata menghasilkan buahnya terlebih dahulu sebelum dia menghasilkan daun-daun. Artinya kalau sebuah pohon ara didapati dia berdaun, artinya dia sudah pasti dapat dipastikan dia sudah berbuah terlebih dahulu, menghasilkan buah. Nah, di sanalah ketika Yesus datang berjalan keluar dari Betania, lalu dia mendapati sebuah pohon ara yang penuh dengan daun, tetapi di sana ketika Tuhan melihat tidak ada buah sama sekali. Lalu tercatatlah di dalam Injil Markus tadi bahwa Yesus mengatakan jangan lagi seorang pun makan dari buahmu, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, kalau kita tadi lihat di dalam pembacaan yang kita simak bersama, saudaraku, keesokan paginya ketika Yesus dan murid-muridnya kembali melewati tempat itu, Petrus melihat, pohon itu sudah kering gitu ya, dan sampai ke akar-akarnya. Tetapi kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 21, peristiwa yang sama, catatan yang sama, di sana dikatakan, seketika itu juga menjadi keringlah pohon ara itu. Ya, gitu saudara. Nah, ini sebetulnya peristiwa atau satu catatan Alkitab yang rasanya tidak terlalu menyenangkan untuk kita
ya, simak atau renungkan gitu ya saudaraku. Kenapa kok pohon nggak ada salahnya apa-apa kok dikutuk oleh Tuhan sehingga tidak bisa berbuah lagi. Tetapi sesungguhnya pelajaran yang kita boleh dapati di sana adalah Yesus yang adalah anak Allah atau Allah itu sendiri yang menciptakan pencipta langit dan bumi sudah menentukan secara hukum alam miah ini bahwa sebuah pohon ara itu menghasilkan buahnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru daun-daunnya. Artinya kalau daunnya sudah ada, buahnya pasti sudah ada juga begitu. Nah, kalau sebuah pohon ara menunjukkan daun-daunan yang lebat tetapi tidak ada buah, itu menunjukkan satu kepalsuan di dalamnya. Dan Tuhan ternyata sedang menghardik sebuah kepalsuan yang terjadi di dalam pohon ara ini, gitu ya. Jadi Tuhan katakan, jangan lagi seorang pun makan dari buahmu, demikian. Ya. Nah, saudaraku, pelajaran yang pertama yang kita dapat petik adalah di hadapan Tuhan, hidup orang percaya itu tidak ada kepalsuan sama sekali. Harus ada kebenaran sejati. Artinya, kalau kita orang percaya, orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, itu pasti ada buah-buahnya, buah-buah roh yang Tuhan pasti dapati di sana. Tidak mungkin tidak. Iya, demikian. Nah, saudaraku, yang berikut yang dapat kita petik dari pelajaran ini adalah ketika Tuhan berkata kepada pohon itu, jadi artinya adalah perkataan Tuhan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, perkataan itu penuh kuasa dan saat itu juga terjadi. Memang pada detik itu ketika murid-muridnya mendengar perkataan Yesus yang seperti dicatat dalam Markus pasal ke-11 ayat ke-21 tadi atau 22 tadi, dikatakan bahwa murid-muridnya mendengarnya, tetapi pada waktu itu, saat itu, pohon itu sepertinya masih biasa saja, baik-baik saja, tetap seperti sebuah pohon yang sehat, gitu, segar gitu, dengan daun-daunnya. Tetapi sesungguhnya sesuatu terjadi bahwa dari akarnya sudah terjadi satu kekeringan, satu kematian terjadi ya pada pohon itu. Nah, jadi perkataan Tuhan itu berkuasa dan itu pasti melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan. Nah, demikian satu pelajaran yang dapat kita pegang dengan teguh secara iman percaya yang teguh bahwa firman yang Tuhan katakan, kalau ada firman Tuhan yang datang pada kita, lalu Roh Kudus nyatakan kepada kita, itu pasti terjadi dan pasti mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ya, itu pelajaran yang berikut yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Nah, saudaraku, pelajaran berikutnya yang hendak saya bagikan sebetulnya, hal ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Ya. Nah, saudaraku, ketika murid-murid atau Petrus di sini dalam Injil Markus pasal ke-11 ayat ke-20 tadi, kita dapati bahwa Petrus keesokan harinya melihat pohon itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, dia tercengang, kaget sekali. Tuhan, ya memang Alkitab kita tidak ada nadanya seperti itu ya gitu ya saudaraku. Tetapi kalau kita bayangkan peristiwa itu, Petrus pasti seperti di dalam suatu keheranan atau suatu keterkejutan yang begitu dahsyat. Tuhan, lihat pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi artinya ada satu perasaan yang takjub sekali yang diekspresikan oleh Petrus. Tetapi di sini kita dapati bahwa Tuhan Yesus mengatakan, memang Alkitab kita juga tidak ada nada ekspresi atau ungkapan emosionalnya ya seperti itu. Tetapi kita dapat bayangkan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya seperti ini. Seolah-olah Tuhan katakan, percaya pada Allah. Percaya gitu artinya. Kenapa kamu Petrus, kenapa kamu heran bahwa hal itu terjadi demikian? What's wrong gitu ya? Kenapa Petrus kamu terheran-heran bahwa firman Allah itu terjadi? Artinya percayalah kepada Allah. Tuhan katakan itu. Dan kalau orang yang percaya, nah pelajaran yang selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya dan kamu berkata kepada gunung itu, ya, kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi sesuai dengan perkataanmu. Ya, jadi dikatakan
kalau kamu berdoa, kamu meminta di dalam ayat ke-24 Injil Markus pasal 11 tadi, bahwa percayalah apa yang kamu doakan dan minta bahwa itu sudah terjadi, gitu ya. Dan kamu sudah menerimanya. Nah, saudaraku, yang kita dapati dari apa yang Tuhan ajarkan di sini, ya, saudara, ada dua hal. Yang pertama, perkataan itu penting. Yang berikutnya adalah kita berkata kepada gunung itu, ya, kepada gunung itu. Jadi Tuhan mengajarkan untuk berkata-kata kepada gunung itu, bukan kita berkata-kata. Jadi seperti dalam peristiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus tidak berkata-kata kepada Bapa Sorgawi atau menyampaikan keluh kesahnya gitu. Bapa Sorgawi seolah-olah demikian ya saudaraku. Ini pohon ara yang palsu, penuh dengan kemunafikan. Dia sudah memunculkan daun-daunnya tetapi tidak ada buahnya. Bapa, mari aku mohon supaya Bapa membuat mengutuk pohon ini menjadi kering. Tidak demikian, saudaraku. Yang kita dapati bahwa Tuhan langsung berkata kepada pohon ara itu. Tuhan berkata dengan otoritas Bapa Surgawi, Allah yang hidup, dia katakan, jangan seorang pun lagi makan dari buahmu mulai dari saat ini. Jangan seorang pun lagi makan dari buahmu. Dan saat itu juga kekeringan itu terjadi di pohon ara itu. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus dan kepada rekan-rekannya, pada murid-muridnya, bahwa kamu berkata kepada gunung itu, enyah, dan tercampaklah ke laut, maka itu akan terjadi. Ya, nah, saudaraku, saya mau mengajak kita merenungkan kebenaran hal ini. Ini adalah prinsip kerajaan sorga yang kita orang percaya diberkati oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan Yesus, prinsip kerajaan sorga ini, prinsip anak-anak raja, bahwa ketika kita menghadapi satu persoalan, satu tantangan dalam hidup ini, ya, dalam atau pergumulan, mungkin itu bisa berupa satu diagnosa laboratorium atau pemeriksaan dokter berkenaan dengan sakit penyakit, atau itu berkenaan dengan keadaan ekonomi, bisnis, atau keuangan kita, kesulitan keuangan yang menurut ukuran manusia, menurut ukuran pikiran dan perasaan kita tidak sanggup, tidak punya kemampuan untuk menghadapinya, apatah lagi mengatasinya, begitu saudaraku. Atau mungkin ini juga bisa persoalan tentang rumah tangga, sekolah, pendidikan, apapun juga, ya. Jadi artinya suatu persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap manusia, oleh orang percaya, dan kita tidak luput daripadanya. Lalu kita berdoa, membawa persoalan itu di hadapan Tuhan. Lalu kita katakan, kita ceritakan, Tuhan, dokter mengatakan umur hidupku tinggal sekian lagi, penyakitku demikian, harapannya sangat tipis, hanya sekian persen dan sebagainya. Lalu kita ungkapkanlah, kita ceritakan itu kepada Tuhan. Dan saudaraku, saya berdoa supaya kita perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Itu bukan pelajaran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya tentang berdoa. Bahwa kita menyampaikan kepada Bapa Sorgawi betapa besarnya gunung-gunung pencobaan, tantangan kehidupan yang kita hadapi. Tidak demikian. Tapi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya percaya kepada Allah, percaya, lalu menaruh hati percaya itu, dan kita berkata kepada gunung itu. Kepada gunung itu kita berkata, lalu kita katakan, enyah, tercampaklah ke dalam laut. Dan itu akan terjadi. Artinya yang Tuhan ajarkan, jangan kita ceritakan kepada Bapa Sorgawi betapa tingginya, besarnya, kokohnya, atau mengerikannya gunung-gunung tantangan hidup ini yang kita hadapi. Tidak, saudaraku. Tetapi kita katakan kepada gunung-gunung itu. Kita katakan kepada gunung-gunung tantangan pergumulan hidup atau kesulitan apapun juga dalam hidup ini. Kita katakan betapa besarnya Allah kita. Itu yang Tuhan katakan. Dan saudara, kalau saudara tangkap ini dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman Allah ini, maka terjadi seperti di dalam ayat ke-24 tadi, kalau kita lihat di sini,
Tuhan Yesus katakan, karena itu di dalam ayat ke-24 di sini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya saudaraku, ketika engkau katakan kepada gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung tantangan kehidupan, pergumulan yang engkau sedang hadapi, yang saat ini mungkin engkau rasakan terlalu berat, terlalu besar, tidak mampu, kekuatanmu sudah tidak berdaya seperti itu. Apatah lagi kalau seseorang yang sedang menghadapi masalah kesehatan, saudaraku, itu bisa merupakan satu sosok gunung yang sangat mengerikan. Dan nah, Tuhan Yesus katakan, ajarkan kepada murid-murid. Perhatikan perkataan ini. Tuhan katakan, engkau berkata, artinya perkataan itu keluar dari mulutmu. Dengan hati orang percaya di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudaraku, ketika engkau ungkapkan, lontarkan, ucapkan perkataanmu, engkau tujukan kepada gunung-gunung itu, dan engkau tidak bawa menceritakan kepada Allah Bapamu tentang besarnya gunung-gunung itu, ya saudaraku, tetapi sebaliknya engkau katakan perkataan kebenaran kepada gunung-gunung itu, enyah tercampak ke laut, itu akan terjadi. Jadi begini saudaraku, ketika seseorang menghadapi satu masalah kesehatan, penyakit yang mengerikan, atau saat ini juga seperti kita sedang alami seluruh dunia, satu pandemi virus yang dikatakan belum ada obatnya dan sebagainya, sangat menakutkan. Nah, saudaraku, kerap kali kita menceritakan ketakutan kita akan hal itu kepada bapak-bapak, tolong dan sebagainya. Kita menjerit-jerit demikian. Tuhan tidak menghendaki anak-anak kerajaan, anak-anak raja itu bersikap bermental lemah seperti itu. Tetapi Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan itu mempunyai mental raja yang perkasa, percaya akan firman Tuhan. Dan kita katakan kepada gunung-gunung itu, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Allah kita, betapa firman-Nya itu berkuasa, keluar dari mulut Tuhan, dan itu terjadi saat itu juga. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Demikian Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat sedikit di dalam ayat ke-25 dikatakan, ketika engkau berdiri dan berdoa, ada hal-hal yang tidak beres, artinya ada ganjelan, dikatakan engkau ampuni terlebih dahulu. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa biar kiranya ada kemurnian hati, ada kelegaan. Saudaraku, ada ketulusan hati ketika kita di hadapan Tuhan. Kita tahu segala dosa kita sudah diampuni Tuhan. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu sudah sembuh. Nah, beranikah kita ketika kita mengatakan memang ada diagnosa laboratorium atau surat dokter, hasil konsultasi, atau hasil ronsen, CT scan, atau hasil kemoterapi dan sebagainya, atau apapun juga, ya saudaraku. Dan itu begitu menakutkan dan sebagainya. Engkau pegang hal itu, engkau katakan kepada gunung-gunung itu, enyah, beranjaklah kalau engkau katakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, aku sudah sembuh. Saudaraku, kalau engkau katakan demikian, niscaya itu terjadi kepadamu. Dan kesehatanmu sungguh dipelihara menjadi kesehatan yang prima, yang dipelihara oleh kuat kuasa Bapa Sorgawimu, pencipta langit dan bumi. Dan kalau engkau dalam keadaan situasi kesulitan keuangan, engkau harus bayar kontrak atau harus bayar biaya pendidikan anakmu atau kebutuhan-kebutuhan yang seolah-olah di luar jangkauan kemampuanmu untuk menyelesaikan hal itu. Ketika engkau pegang hal itu, saudaraku, engkau katakan kepada perkara-perkara masalah ekonomi dan keuangan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Allahku akan memelihara, memberikan kepadaku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dia memeliharaku, memenuhi seluruh kebutuhanku,
maka ada pengucapan syukur. Dan engkau katakan kepada gunung-gunung kesulitan ekonomi dan keuangan, dan itu akan terjadi kepadamu, ya saudaraku. Atau masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah hubungan satu dengan lain, engkau pegang itu dan engkau katakan betapa besarnya Allahmu, dan maka hal-hal yang terjadi yang tadinya memunculkan diri sebagai sosok yang menakutkan dan mengerikan seperti gunung-gunung angker demikian, tetapi ketika engkau katakan kepada hal-hal itu tentang betapa perkasanya Allah Bapamu yang sangat mengasihimu, yang telah menebus hidupmu, dan yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Engkau baca lagi di dalam Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih karunia dan rahmat. Dia yang memperbarui masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Saudara baca perkataan-perkataan dan engkau katakan perkataan-perkataan kebenaran firman itu kepada hal-hal yang coba mengganggu hidupmu. Saudaraku, percayalah itu akan terjadi kepadamu. Dan engkau dengan ketulusan hati, dengan pengampunan dalam hatimu terhadap saudara-saudaramu, engkau lepaskan pengampunan. Dan saudaraku, Bapa Sorgawimu memberkatimu. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan saya percaya ketika kita mau menerima kebenaran ini, dan kiranya Roh Kudus sungguh memeteraikannya oleh kasih karunia Tuhan, oleh darah Kristus, maka tidak ada yang dapat mengambil itu dari dalam hatimu. Dan percayalah saudaraku, maka hidupmu akan berjalan di dalam sukacita demi sukacita, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kekuatan pada kekuatan, dari terang kepada terang, dari berkat kepada berkat, dari iman kepada iman. Demikian jalan hidup orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan memeteraikan firman Tuhan oleh kasih karunia Roh Kudus. Meteraikan dan kami kuat dan kami mampu untuk berjalan dan berjalan dalam kebenaran ini. Karena roh kasih karunia-Mu itu menuntun dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.